Kita kembali jumpa di Menjawab Trinitas. Ini episode 26. Ini tambah hari tambah asik nih Pak. Tambah asik. Oke, yuk kita mulai. Baik Pak, yang pertama dari Pak David Ardian, seorang pria berusia 52 tahun, menikah, punya 1 anak, karyawan swasta, tinggal di Bogor. Shalom Pak Erastus. Setelah mendengar seminar monoteisme bagian 2, saya mengambil kesimpulan yang pertama, hanya ada satu Allah, yaitu Yahweh atau Allah Bapa. Maksudnya hanya ada satu Allah, Allah yang maha tinggi, Allah yang memiliki segala kuasa, kerajaan, dan kemuliaan, yang empunya. Tapi nanti Yesus juga disebut Allah, tapi bukan Allah Yahweh, yang menerima segala kuasa. Makanya tidak sederhana. Artinya menjelaskan monoteisme tidak bisa satu kalimat. Oke, teruskan. Yang kedua, Yesus Kristus sebagai anak Allah, karena ketaatannya dijadikan Allah oleh Allah Bapa. Ya. Dengan demikian ada 2 Allah, yaitu Allah Bapa Yahweh, dan yang dijadikan Allah oleh Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita harus mengetahui apa itu Allah. Allah itu ya Elohim, kalau menurut referensi BDAG dan beberapa referensi lain, artinya judge, hakim, ruler, penguasa, the owner, the pemilik. Itu pengertian primer. Pengertian sekundernya itu angelic being, ya kan? Deity, yang ilahi. Kata Allah. Satu-satu yang berhak menghakimi, yang punya kuasa itu Elohim Yahweh. Nah, ketika Yesus menerima kuasa untuk menghakimi, Yesus berkata, Bapa memberikan aku kuasa untuk menghakimi. Jadi sebenarnya kuasa itu dari Bapa, bukan dari dirinya sendiri. Segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku diberikan Bapa. Itu bukan milik Yesus, milik Bapa yang diberikan. Tentu Yesus dari hakim, penguasa, pemilik. Ya, jadi Allah juga. Tapi jangan lupa, orang percaya juga memerintah bersama-sama Yesus menghakimi. Apakah juga Allah? Ya tergantung dari sudut mana kita memandang. Kalau saya bilang Allah juga, nanti saya bisa dilempari batu rame-rame. Padahal di dalam Injil Yohanes pasal 10 dikatakan, kepada siapa firman itu menjadi, kepada siapa firman atau logos itu menjadi, dia disebut Elohim, disebut Theos, disebut Allah. Dan itu jamak, bukan hanya untuk Yesus, juga untuk siapapun yang firman itu dikenakan sampai orang itu kepenuhan Allah. Oke, jelas ya Pak ya? Kalau mau ditambahkan Pak Yuda boleh tambahkan. Mungkin ini Pak, ayat tersebut di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan pada siapa firman itu disampaikan. Dalam bahasa Indonesia disampaikan. Pada teks aslinya mestinya egeneto. Kepada siapa firman itu menjadi. Mungkin dibaca kali Pak, supaya yang nggak pernah dengar biar dengar Pak. Yohanes pasal 10 ayat 34 apa berapa? Yohanes pasal 10. Iya, ayat yang ke-34 Pak. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat? Itu di dalam Mazmur pasal 82 itu salah ya. Mazmur 82 ayat yang ke-6, kamu adalah Allah. Kamu adalah Elohim. Kamu adalah Elohim. Kata Allah Yahweh kepada kelompok hakim-hakim. Kamu adalah Elohim. Terus. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan. Kepada siapa firman itu menjadi. Terus. Disebut Allah. Disebut Allah atau Elohim. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Kamu tidak bisa membatalkan kenyataannya bahwa orang mengenakan logos disebut Elohim. Karena kepenuhan Allah. Nanti kita bahas khusus ya. Jangan sepotong nanti dikira kita ngawur. Teruskan. Pertanyaannya satu, karena ada 2 Allah, bukankah ini politeisme? Justru ini monoteisme. Yang politeisme kalau kita percaya 3 Allah, sama-sama punya kuasa, sama-sama sederajat. Sedangkan kita ini satu yang punya kuasa, dia yang punya hak, itu satu monoteisme. Yesus ini menjadi mandataris atau menjadi pelaksananya. Allah kita satu, Elohim Yahweh. Yesus menjadi Tuhan tepatnya. Bukan sejajar dengan Allah. Kalau sejajar dengan Allah, dalam waktu bersamaan sama-sama maha kuasa, sama-sama punya kekuatan, kekuasaan, itu baru triteisme, politeisme. Sedangkan kita itu hanya satu Yahweh. Yesus sebagai pelaksana. Bersama kita loh. Karena dikatakan kita akan dimuliakan bersama Yesus. Duduk bersama Yesus memerintah.
Sedangkan satu Elohim Yahweh di atas yang punya segala kuasa, kemuliaan, kerajaan. Nah, Oke, terus Pertanyaan yang kedua, kalau kita menyembah Yesus Kristus sebagai Allah dalam konsep monoteisme, bukankah ini melanggar perintah Allah Bapa, yaitu jangan ada Allah lain di hadapanku? menyembah itu apa? Ya. Menyembah itu artinya memberi nilai tinggi. Siapa tidak menghormati anak, tidak menghormati Bapa. Siapa menghormati anak, menghormati Bapa. Jadi kita menghormati anak karena dia anak Allah yang diberi kuasa. Kalau Pak Yuda saya beri kuasa lalu orang tidak menghargai dia, itu melawan saya. Harus menghargai dia. Tapi bukan berarti lalu dia disamakan dengan saya. Sorry, saya ketua pimpinan, dia bukan pimpinan. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas ya. Ini penting sekali, ini pertanyaan yang bagus sekali nih ya. Ya. Jadi Yesus harus disembah juga, artinya diberi nilai tinggi, proskuneo. Karena Bapa memberikan kuasa, dijadikan Tuhan. Tetapi jangan disejajarkan dengan Elohim Yahweh. Jadi jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, artinya jangan ada unsur di luar diri Allah. Kalau Yesus memang unsurnya Allah. Yang menjadi satu dengan Bapa dalam karyanya. Tapi jawaban saya akan lebih lengkap nanti waktu saya menjelaskan mengenai siapa objek penyembahan. Apa artinya juru syafaat. Oke? Nanti. Oke. Ini sementara saya jawab sederhana dulu. Anda tidak akan puas atau memang belum lengkap. Ya, monoteisme baru seri 3. Nanti mungkin bisa seri belasan atau puluhan. Teruskan. Berikutnya dari saudara John Henry, laki-laki 22 tahun belum menikah, tinggal di Sumatera Utara. Wah, keren, masih muda nih, anak muda. Terus? Shalom untuk Om Eras dan juga tim Abang. Saya sudah menonton pembahasan Trinitas Monoteisme bagian kedua. Puji Tuhan Om, pemaparan yang Om Eras sampaikan mengenai Kejadian 1 ayat 26 itu luar biasa. Dulu juga saya menduga makna kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 itu sebenarnya adalah Allah dan para malaikat. Namun saat itu saya cuma menyimpan hal tersebut di dalam hati saya. Sampai saya menonton pembahasan Trinitas Monoteisme dan saya juga mempelajari sedikit bahasa Ibrani seperti kata Vayomer dan Naase. Ternyata benar, Vayomer jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya menjadi berkata-kata atau berucaplah. Dan ayat pendukung bahwa yang dimaksud kita dalam Kejadian 1 ayat 26 itu adalah Allah dan para malaikat. Mungkin dilengkapkan makhluk surgawi. Makhluk karena surgawi. bisa kerubim, bisa serafim di situ. Oke. Ya. Juga tertulis dalam Mazmur 8 ayat 6 ya Om. Dari apa yang saya pelajari juga kalau salah mohon koreksinya. Saya bacakan Pak. Mazmur 8 ayat 6. Sebentar. Mazmur 8 ayat 6. Itu oke, baca coba. Ya. Mazmur 8 ayat yang ke-6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya. Ini menunjuk Yesus kan? Ya, ini pandangannya penanya ini Pak. Kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 adalah Allah dan para malaikat. Ya, tertulis juga dalam Mazmur 8 ayat 6. Oke, ya udah. Bisa. Kalau salah dikoreksi. Maksudnya malaikat itu. Ya. Maksudnya malaikat itu salah satu dari komponen bala tentara Allah. Bala tentara Allah. Ya. Oke. Ya. Oh ya Om, saya mau bertanya apakah setiap kata berfirmanlah Allah dalam Alkitab itu bahasa Ibraninya juga Vayomer dan apa bedanya dengan Dafar Om? Terus kenapa LAI menerjemahkan kata Vayomer yang harusnya berkatalah menjadi berfirmanlah? Ya karena untuk Allah harus lebih dihargai. Ya. Kalau manusia berfirmanlah. Ya. Kalau Alkitab Abraham yang kemarin kemukan firman Dafar. Abraham. Iya. Ayat berapa itu yang? Pasal 15. Perkataan Abraham itu Dafar juga ya? Oh ya Dafar. Betul ya? Iya, Kejadian pasal 12 ya Pak. Perkataan Abraham juga Dafar. Dafar itu artinya kata-kata juga. Bukan hanya untuk Allah, untuk Abraham juga ya. Kejadian pasal. Tapi yang penting bukan itu Pak Yehuda. Oh ya. Yang dia ingin tanyakan itu soal Vayomer dan Dafar. Iya. Dafar itu lebih digunakan untuk kata benda ya. Iya. 1390 sekian. Hampir semuanya untuk kata benda ya, hampir ya. Hampir. Ya. Sedangkan Vayomer lebih digunakan untuk kata kerja. Itu saja nak. Kamu mantap ya. Luar biasa. Ya. Ada lagi mau ditambahkan Pak
Cukup Pak. Ya. Sekitar itu. Ya, sekitar itu. Nggak apa-apa Pak. Ya udah kalau mau nambahkan. Tadi yang perkataan manusia itu Kejadian 11 ayat 1 Pak, yang Babel. Adapun manusia satu bahasanya itu Dafar. Oh, ya. Manusia satu. Oke. Ya. Oke. Nanti yang waktu dengan Abraham itu Allah. Firman Dabar Elohim. Ya, Dabar Elohim ke Abraham. Ke Abraham. Ya. Oke. Kalau satu bahasa satu Dafar ya. Ya. Tapi di dalam Kejadian pasal 1 itu enggak ada kata Dafar loh. Pasal 1 tidak ada. Enggak ada. Kebetulan kami pernah menyelidiki kata Dafar bersama ya. Dari bahasa asli. Dan kita terkejut-kejut juga, rupanya lebih digunakan untuk kata benda. Ya. Oke. Tidak mungkin perkataan Allah itu bisa menjelma jadi manusia, itu mistik. Ya. Dan ingat, Allah menciptakan bukan hanya dengan perkataan, Ya. tapi dengan tangan, menghembus, wajipa, dengan tangan, yatser ya Pak. Itu. Tidak mungkin tangan Allah menjelma jadi manusia atau hembusannya menjelma jadi manusia. Ya. Ababe gitu, udara yang keluar dari mulut jadi manusia nggak ada, itu mistik. Oke, teruskan ya Pak ya. Terima kasih ya. Ini membanggakan usia muda tapi cerdas ya. Terus. Baik, yang berikutnya dari ini inisial MMM, wanita. 3 kali. Iya, wanita 49 tahun menikah tinggal di Manado. Ya. Saya suka mengikuti khotbah serial Logos Kenosis yang Bapak sampaikan. Pada sesi Logos 19 dan 20 mengenai Bapa Elohim Yahweh sebagai entitas tertinggi, satu-satunya yang memiliki kuasa dan tidak terlihat, dan Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja yang menerima mandat dan kuasa dari Elohim Yahweh. Pertanyaan saya Pak, saat kita berdoa, baiknya doa kita ditujukan kepada Bapa Elohim Yahweh, ataukah memanggil Tuhan Yesus Kristus? Mohon penjelasan. Nah ini jadi pertanyaan yang sering muncul ya. Sering. Harus jadi bahan khusus nanti seminar. Iya. Objek doa kita itu sebenarnya Allah Bapa. Kalaupun kita berdialog dengan Yesus dan minta, Yesus berkata, aku mintakan kepada Bapa. Ya. Tapi kamu bisa langsung dalam namaku. Artinya memang orang bisa mencapai Bapa melalui korban Yesus Kristus. Nah, di dalam pengalaman konkret, kita lebih banyak berdialog dengan Allah. Tapi ada saat-saat di mana kita berdoa berdialog dengan Yesus. Maka ada lagu-lagu yang saya tujukan kepada Bapa, tapi ada lagu-lagu yang saya tujukan untuk Tuhan Yesus. Ya. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Itu untuk Yesus. Di jalan terjal berdebu, tertati-tati langkahmu, anak manusia. Ini untuk Tuhan Yesus. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Tidak mungkin ditujukan kepada Allah Bapa, karena Yesus Allah Bapa tidak pikul salib. Ya. Tapi selama ini kan pokoknya engkau pikul salib, ya Bapa ikut pikul, Yesus ikut pikul, Roh Kudus ikut pikul. Bingung saudara. Ayo kita mulai dengan kebenaran yang murni. Ya. Teruskan Pak. Pertanyaan yang kedua, apakah perbedaan kerajaan 1000 tahun dan kerajaan surga? Kerajaan 1000 tahun itu konsep dari pandangan orang-orang yang mempercayai bahwa Tuhan akan membangun kerajaannya di bumi ini selama 1000 tahun. Sedangkan kerajaan surga itu yang pertama bisa berarti secara rohani, pemerintahan Allah atas hidup kita hari ini, dan secara fisik nanti di dalam langit baru, bumi baru. Ya. Oke? Ya. Jelas? Terus. Yang ketiga, apakah orang percaya yang lebih dahulu meninggal langsung ke kerajaan surga? Belum. Kalau Anda mengikuti seminar saya mengenai surga yang juga 30-an seri itu, belum. Surga fisik itu belum ada. Untuk manusia maksudnya, itu nanti. Tapi sekarang orang meninggal, itu ada di tempat yang namanya Hades. Dunia orang mati. Dalam bahasa Ibraninya Seol. Nah, apakah sekarang sudah ada surga? Ya, surga Allah Bapa. Di mana kita melihat orang-orang saleh yang bangkit bersamaan dengan ketika Yesus mati, turun kerajaan maut. Itu orang-orang saleh yang saya pahami, sahabat-sahabat Allah seperti Abraham, Samuel, ya. Sahabat-sahabat itu yang duduk 24 tua-tua itu. Itulah yang kebangkitan
pertama. Terus apa maksudnya dia? Ya ini 3 pertanyaan itu. Apakah orang percaya langsung ke kerajaan surga? Oh enggak. Ya. Yang lain masih dalam roh, yang dikatakan Tuhan Yesus tidur. Ya. Ya. Jadi belum fisik. Namun detailnya bagaimana, sorry kita tidak boleh terlalu berani menduga. Tapi prinsipnya physically itu nanti. Sekarang masih roh, belum di kebangkitan. Kecuali Henokh, Musa, Elia, dan tua-tua lain yang bangkit pada waktu Yesus turun ke kerajaan maut. Udah, teruskan. Berikutnya dari Pak Ridwan, seorang pria berusia 39 tahun, menikah, punya 3 orang anak, tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur. Shalom Bapak Gembala Senior, Pendeta Asosiat Profesor Dr. Erastus. Oke, sebentar. Sebenarnya panggilan Asosiat Profesor itu juga bukan saya punya mau loh. Ini sering ditulis oleh orang-orang saya nanti. Dikira saya suruh, padahal apa sih artinya gelar ya. Lama-lama nanti saya nggak usah pakai gelar aja. Associate Profesor. Nggak enak ya aku kalau setiap kali tanya, saya minta Bapak Pendeta Associate Profesor. Aduh, kok aku nggak enak dengernya gitu loh. Kecuali di lingkungan sekolah mungkin sometimes perlu. Ya udah deh. Tapi mungkin juga khalayak harus tahu bahwa saya tidak menginginkan itu sebenarnya. Nah, jangan-jangan orang pikir Pak Eras yang mau, tolong terus Associate Profesor saya. Aduh, paham ya? Ngerti ya, orang Jawa itu enak loh, nyangati itu nyek, waduh kok orang enak ya. Terus di seminar kedua monoteisme menyikapi kata kita di Kejadian 1 ayat 26, Bapak menyebutkan kata asah, kerub, makhluk surgawi lainnya dan anak-anak Yahweh lainnya. Jadi memang tidak jelas, tetapi saya menyebutnya bala tentara Allah. Kemungkinan itu kerub, serafim, malaikat-malaikat dan anak-anak Allah lainnya. Kemungkinan besar. Anak-anak Allah itu pun juga masih misteri kan, Beni Elohim, yang di Ayub pasal 1 ayat 6. Oke. Sedangkan di Kejadian 1 ayat 1 sinkron dengan 1 ayat 27, bara. Asah, gambar dan rupa yang menjelaskan bahwa di mana Bapa Elohim Yahweh mengajak entitas lainnya dalam penciptaan manusia. Oh, jadi asah ini Bapa melibatkan Bapa Yahweh melibatkan entitas lainnya dalam penciptaan manusia. Ya. Dan di ayat 27 kata bara, manusia diciptakan menurut gambar tunggal Elohim Yahweh saja. Ini pelaku tunggal maksudnya Pak. Iya. Elohim Yahweh. Kata bara ini kata kerjanya tunggal. Jadi kalau Kejadian 1 ayat 27, manusia diciptakan dengan komponen pikiran perasaan yang hanya ada pada Allah. Yang ada pada Allah juga gitu. Oke. Yang hanya Allah bisa menciptakan. Hanya Allah saja bisa menciptakan. Tapi kualitas dari pikiran perasaan itu bagaimana diasah, dibentuk, didandani, melibatkan makhluk-makhluk surgawi. Surgawi lainnya. Ya. Kemudian saya kaitkan di Yesaya pasal 14 ayat 12, bintang timur yang jatuh, dalam kurung Lucifer, iblis atau setan, versus bintang timur yang gilang gemilang, dalam kurung Yesus, dalam Wahyu pasal 22 ayat 16. Pertanyaan saya yang pertama, apakah entitas yaitu anak-anak Yahweh lainnya di Kejadian 1 ayat 26 termasuk juga Yesus atau siapa? Adalah termasuk Yesus atau siapa selain kerub, serafim, malaikat, dan makhluk surgawi lainnya dalam kurung bala tentara Allah. Makhluk surgawi lainnya seperti siapa saja ya Pak? Ya. Yang kita tahu ada Beni Elohim, serafim, kerubim, malaikat-malaikat. Dan malaikat ada Gabriel, Mikael gitu ya. Mikael biasanya seperti malaikat perang ya. Kalau Gabriel sering disebut sebagai pemberita, malaikat yang membawa berita. Selain itu apa ya kita tidak tahu. Karena Alkitab tidak pernah menyebut. Kecuali ada makhluk-makhluk surgawi yang mukanya seperti singa itu ya. Yang ada di tahta Allah. Itu juga misteri, kita tidak berani memastikan siapa. Pertanyaannya apakah Yesus termasuk di dalamnya? Kita tidak tahu. Bisa ya, bisa tidak. Tetapi siapapun Yesus sebelum dilahirkan, ketika jadi manusia, dia 100% berkeadaan seperti kita. Ya. Nah, tapi ada masalah lagi. Kalau Alkitab berani menyebut Yesus itu Adam terakhir, sedangkan Adam pertama tidak jelas praeksistensinya, makanya kita tidak perlu mempersoalkan. Oke, teruskan. Pertanyaan yang kedua, jika jawaban nomor 1 iya,
Iya, artinya Yesus termasuk dalam Iya. anak-anak Allah. Keterkaitan dengan Yesaya dan Wahyu di atas, apakah artinya Yesus memang sudah ada sebelum dunia dijadikan? Saya sering mengatakan, kalaupun ada, tidak ada kepentingannya kita. Iya. Dan Yesus pun tidak merasa tersanjung karena diyakini dia pernah ada. Oke, terus. Dan apakah sebenarnya Lucifer jatuh karena ingin menggantikan posisi Yesus, atau karena mau independen, atau tidak mau disubordinasi oleh Bapa? Wah, ini Elohim bagus. Yahweh? Dulu saya pikir, Iya. jangan-jangan saya mengatakan. Iya. Dia tidak ingin Yesus punya posisi. Dia melawan anak Allah. Tapi sekarang saya lebih firm. Dia tidak mau disubordinasi. Iya. Itu paling tepat. Oke, terus. Yang kedua, Pak, ya. Karena Independen, tidak mau disubordinasi oleh Iya. Bapa Elohim Yahweh. Ya. Karena jika Lucifer yang adalah kerub yang memberontak kepada Allah Bapa Elohim Yahweh, tentunya dan seharusnya bodoh jika pribadi ini berani macam-macam dengan Bapa. Nah, kita tuh sebenarnya tidak tahu model macam apa sih makhluk ciptaan yang namanya Lucifer ini dulunya. Ya. Tapi yang kita tahu prinsip saja bahwa dia punya kehendak bebas. Bahwa dia melawan Allah, tidak mau tunduk, dia mau punya tahta sendiri. Ibarat mestinya dia bekerja di satu supermarket, dia keluar, dia buka warung pinggir jalan. Itu loh yang mau dibawahi. Itu aja. Ya. Oke, mantap. Ya. Jelas ya Pak ya? Jelas. Kalau enggak Pak Yoda tambahin. Ya, Oke. cukup jelas, Pak. Jika Yang ketiga, jika jawaban nomor 2 iya, dan sebenarnya ada banyak ayat lainnya yang menunjukkan Yesus sudah ada. Iya, di situ maksudnya Yesus ada praeksistensinya. Dan banyak ayat lainnya yang menunjukkan Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Termasuk seperti Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Nah, pangkuan Bapa itu bukan berarti dia dipangku seperti Lazarus juga dipangku. Ya. Mesti harus memahami dengan bahasa Alkitab, khususnya Yohanes bahasa filosofi. Ya. Karena Injil Yohanes ditulis untuk melawan Gnostik. Yang adalah filsafat Yunani harus pakai bahasa filsafat. Kalau dikatakan daging Yesus benar-benar makanan, darah Yesus benar-benar minuman, itu bukan berarti lalu darahnya diminum dan dagingnya dimakan. Kalau Yesus berkata, kamu bukan dari dunia ini, kamu dari atas seperti aku dari atas. Apa Yesus dari atas? Seperti murid-muridnya. Nah, harus dipahami secara filosofis. Nanti perkataan Yesus yang berkata, aku ada sebelum Abraham, Ya, ada. sebelum Abraham ada, juga nggak boleh dipahami secara harfiah. Ini kan sudah saya jelaskan di Logos. Harus mengikuti di Logos baru ngerti. Karena penjelasan itu satu seri sendiri. Ya. Nggak bisa 5-10 menit. Terus? Iya, apakah bisa artinya yang pertama dijadikan Allah Bapa Elohim Yahweh, tetapi baru jadi manusia ketika dilahirkan melalui Roh Kudus di rahim darah Apapun manusia? Yesus sebelum dilahirkan itu nggak penting buat kita. Yang penting dia jadi manusia 100% Ya. untuk menebus dosa kita. Itu yang penting. Oke, teruskan. Pertanyaan nomor 4, jika jawaban nomor 3 adalah tidak, kapan Yesus dijadikan? Yesus dikatakan pada hari ini aku peranakan kamu, betul nggak? Ya. Artinya hari ini itu perjalanan waktu. Ya pada waktu Yesus lahir di kota Bethlehem itu, Allah memperanakan dia pada hari itu. Ini ada dalam perjalanan waktu. Oke. Berkaitan dengan nomor 3, apakah ini bisa diartikan bahwa sama saja ketika entitas Yesus seperti dibunuh ingatannya, mulai dari nol seperti bayi manusia umumnya? Nah ini yang orang marah waktu saya bilang, jika kamu percaya praeksistensi Yesus, rohnya yang ditaruh di rahim Maria, berarti dia harus dibunuh dulu dong. Ya. Entitas macam apa ini yang rohnya diambil lalu tidak mati? Itu kan? Dan kiranya Yesus itu bertumbuh. Artinya waktu kecil dia belajar 1 tambah 1 2, tidak langsung bisa matematik kelas mahasiswa itu. Oke? Ya, terus. Barulah dimasukkan ke rahim darah Maria, sehingga benar-benar mengalami proses yang sama seperti manusia pada umumnya. Bedanya hanyalah tidak memiliki kodrat dosa seperti manusia pertama sebelum jatuh ke dalam dosa. Iya. Oke, jelas ya? Iya. Oke, teruskan. Yang keenam, secara logika jika Yesus baru ada saat dikandung oleh Roh Kudus di dalam rahim darah Maria versus kerub yang jatuh, yaitu Lucifer atau iblis yang sudah ada, seharusnya dengan mudah iblis akan menghalangi agar Yesus misalnya lahir langsung mati, atau lahir cacat, atau dihalangi untuk ditangkap, apalagi disalibkan. Anda Bagaimana jangan melihat? lupa ada tatanan. Iya. Tatanan yang harus diikuti, ditaati,
baik oleh Allah maupun iblis. Ya. Jadi iblis tidak akan bisa bertindak di luar tatanan itu. Seperti misalnya iblis mencoba Yesus, tapi nggak akan bisa membunuh dia. Ya. Kematiannya di kayu salib. Nah misalnya itu. Oke, jelas ya maksudnya ya. Jelas Pak. Ya. Nggak bisa sembarangan. Terus. Apakah ini yang Bapak maksudkan ikut serta makhluk surgawi atau bala tentara Allah, sehingga Lucifer hanya bisa mencoba menggagalkan Yesus dengan batas-batas normal, tidak melebihi kekuatan manusia, seperti dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Ya, jadi dinamika hidup Yesus harus persis seperti kita. Supaya nanti Yesus bisa menolong kita kalau kita mengalami pencobaan. Hanya Yesus tidak pernah gagal menghadapi pencobaan. Kalau kita gagal melulu. Tapi Yesus melatih kita untuk menang. Oke, terus. Pertanyaan yang berikutnya, apa perbedaan kerub versus serafim versus malaikat seperti Mikael dan Mikael? Sebenarnya tidak ada penjelasan secara rinci, detail, lalu bisa di breakdown atau di breakdown. Nggak bisa. Tapi kerub ini makhluk surgawi yang ada di sekitar tahta Allah. Serafim biasanya seperti penyembah atau pemuji. Ya. Malaikat ini pekerjaannya hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Seperti Ibrani 1 ayat 14, menolong mereka yang diselamatkan. Mikael ini biasanya dipahami sebagai malaikat perang. Sedangkan Gabriel dipahami sebagai malaikat pembawa berita. Itu saja. Detailnya kita tidak tahu, tapi garis besarnya ini saja. Ya berani ngarang-ngarang ya. Oke. Terus 2 pertanyaan terakhir dari penanya yang sama. Ya. Kejadian 3 ayat 22, makan buah kehidupan akan hidup selama-lamanya. Apa artinya Pak, buah kehidupan itu? Jadi begini, iblis tidak bisa mati. Ya. Itu kekal dosanya. Ya. Dalam mengerti apa yang baik dan jahat, tetapi dalam keadaan memberontak dan tidak bisa mati, kekal. Allah tidak ingin begitu. Adam dalam keadaan tahu baik dan jahat, tapi nggak bisa mati, bahaya, dimatikan. Kenapa? Karena kalau dia tidak dimatikan, tidak ada Adam kedua, Adam terakhir. Makanya menggunakan kata Adam terakhir itu artinya tidak ada lagi Adam yang lain, kemungkinan. Atau karena diketahui dia sudah menang, tidak perlu Adam yang berikut. Adam terakhir menang menyempurnakan orang-orang yang hidup, yang menjadi umat pilihan. Nah ini yang agak bahaya saya jelaskan. Di surga itu ada proses lagi. Tahu maksudnya? Ya, Pak. Mereka tahu apa yang baik dan jahat tapi tidak sempurna. Maka di surga ada pemerintahan yang saya pahami nih. Ada proses pendidikan, penyempurnaan lagi dari kegagalan waktu di bumi. Termasuk Adam. Paham? Ya. Bingung ya dengarnya. Iya. Tapi saya udah sering ngomong ini. Iya. Oke. Teruskan. Bisa diterima Pak. Bisa diterima ya? Iya. Nggak bisa ya nggak apa-apa. Oke. Iya. Yang terakhir, Adam dan Hawa masuk surga atau tidak Pak? Rasanya masuk. Iya. Rasanya ya. Iya kan, pokok asal mula jatuh ke dalam dosa dimulai oleh mereka walaupun Yesus telah membayarnya lunas. Terima kasih Pak, mohon maaf kepanjangan. Nggak apa-apa. Tapi jangan lupa loh, dosa Adam itu original sin. Ya, sin. Jadi ingin menyamai Allah. Tapi secara moralitas kita tidak pernah tahu. Ya. Ya? Dan menurut saya Tuhan tidak akan membuat anak pertamanya ini masuk neraka. Ya. Nah, tapi ini tidak perlu sekali. Anda tahu tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman. Oke Pak Yehuda, kita akan akhiri. Kita masuk di episode 27 nanti. Sampai jumpa, Tuhan berkati.